Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan hari Minggu ini dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami rindu akan Engkau. Kami ingin memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, roh Tuhan ada bersama dengan kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, intervensi kuasa roh jahat, kami tolak, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ditabiskan dan dikuduskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami. Di penghujung minggu ini di bulan April Tuhan. Sungguh nyata kasih setiamu buat kami. Dan hari ini kami siap memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa, oh Bapa. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan suaramu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong.
sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Bapa, ini pengakuan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama nyatakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Jesus, terima kasih. Oh, sungguh kami rasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oh, ini ucapan syukur kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Biarlah nama-Mu disenangkan Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini. Katakan, naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup.
setiamu Tuhan. Oh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku, mari naikkan syukurmu yang terbaik. Kau pribadi yang mengenal setiap kami, Jesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu yang tak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang mengerti, hanya Kau yang mengerti setiap kami, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa. Oh terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, Jesus. Thank you, Lord.
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sebab Kau Tuhan, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. sebab hanya Kau ya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Yes Lord. Ku bersyukur Bapa, Yes Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ya Syarabaya ya Syidi. Ku bersyukur Bapa. Ini pengakuan diri kami Tuhan. Bersyukur Apapun yang terjadi dalam hidup kami nyatakan Engkau tetap baik. Dan kami mensyukuri setiap kasih-Mu yang buat kami Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Tuhan. sekali lagi nyatakan. Ku bersyukur Bapa. Oh, Ku bersyukur buat kasih setiamu. kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Bersyukur Bapa. ku bersyukur Ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. ku Bersyukur oh, dan ku bersyukur Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Shalom Gloyut. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari teman-teman semua boleh mempersiapkan persembahannya. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik dan kita akan bersatu hati di dalam doa.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai pada di minggu terakhir di bulan April ini Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami ingin percaya Tuhan, kami menabur di tanah yang subur dan kami akan menerima buah yang manis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati persembahan ini Tuhan dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengolongnya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat memberi teman-teman Glow Youth, selagi teman-teman Glow Youth memberi, teman-teman Glow Youth akan menyaksikan Glow Youth TV. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh nyata kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord. Kasih Tuhan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Dan inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan kesungguhan hatimu kepada Tuhan, yang pria saja katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Yang wanita katakan, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. bersama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, sembah syukur kami, pujian kami Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Yes Tuhan, oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena sebab Kau yang layak terima segalanya. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amin Tuhan, yeah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. From you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
hancur. Say, you are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all. Yes, Tuhan, Kau layak. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama katakan, I exalt thee. I exalt thee. Yes, Tuhan. I exalt thee. We exalt thee, Lord. I exalt thee. Oh, we exalt thee, your name, Lord. I exalt thee. I exalt. Kami rasakan Roh Kudus mengalir di setiap tempat di mana kami berada. Ya ralabaya syakaralabaya ralabaya syididi. Oralabaya ralabaya syididi. Oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, yeah. I exalt thee. We exalt thee, Lord. I exalt thee. Jamah setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, hampiri setiap kami. Oh ya ralabaya syakaralabaya ralabaya syididi. Ya ralabaya syakaralabaya. We exalt thee, Lord. I exalt thee. Yes, Lord. I exalt Jesus, Jesus. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee, I
of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, oh Lord. You are worthy of it all. Worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Setiap kami Tuhan, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes Tuhan, Kau layak, Kau layak terima segalanya. To you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami menyembah Engkau, karena memang seharusnya lah kami menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang besar, itulah yang kami renungkan, itulah yang kami alami, sehingga kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab tiada Allah seperti Engkau. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami mau terus menyatakan kasih kami lewat ungkapan yang kami nyatakan, lewat sembah kami kepadamu. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyanyi, kita bermazmur, kita terus menyembah Tuhan. Dan biar Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup kita, di tempat di mana kita berada, yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan.
seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. tak seorang pun, Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. haleluya. Kami mau ya Tuhan, kami dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan kepada kebenaran-Mu yang sejati, yaitu firman-Mu. Bawa kami ya Tuhan kepada apa yang Tuhan rancangkan atas setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, yang memberikan kami pengertian lewat firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk disempurnakan. Berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa di dalam penyembahan itu bisa membawa kita untuk merasakan ada masa-masanya kita memang sedang bersuka cita, tidak sedang punya masalah atau beban yang berat, tetapi dalam hadirat Tuhan kita bisa rasakan bagaimana waktu Tuhan melawat kita, kita bisa menangis bukan karena sedang mengalami penderitaan, kita menangis karena memang bisa merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Dia beri, sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita atur, bahkan kalau laki-laki biasanya jauh lebih sulit untuk menangis, tetapi kita bisa menangis karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang berikut yang kita akan baca. Tema yang akan kita sama-sama dapatkan untuk kita diberkati Tuhan di hari ini yaitu becoming a holy worshipper, yaitu menjadi penyembah yang kudus. Saya percaya sebagaimana perintah Tuhan, hendaklah kamu kudus karena Bapamu di sorga kudus adanya. Ketika Tuhan memberikan perintah, berarti Tuhan tahu kita bisa mencapainya. Tidak mungkin Bapa yang baik memberikan perintah kepada kita untuk menjadi kudus, dan Dia tahu kita tidak mungkin bisa mengalaminya. Dia Bapa yang baik, yang tentunya memberikan kepada kita perintah, tetapi memberikan kepada kita cara untuk kita meraihnya. Sehingga di dalam Alkitab, sebelum kita baca 2 Samuel 6, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya yakin ayat ini begitu familiar bagi kita kalau kita sedang berbicara tentang penyembahan. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah mencari, Allah menghendaki, Allah menginginkan agar umatnya itu mengerti tentang bagaimana berkomunikasi dengan Dia, yaitu untuk kita menjadi penyembah. Mungkin jadi pertanyaan dalam hati kita, apakah Tuhan itu haus pujian sehingga Dia suka disanjung, suka disembah, suka diagungkan? Saya yakin tidak. Tanpa mulut kita memuji Tuhan, tanpa sikap hati kita mengagungkan Dia,
Dia Tuhan yang tetap agung, tetap mulia, tetap suci. Dia Allah yang kudus. Tanpa kita mengungkapkannya. Tetapi waktu kita mengungkapkannya, pasti Tuhan punya maksud. Tentunya supaya kita menyadari siapa kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, dan kita tahu siapa Dia. Tuhan, Raja, Juru Selamat. Sehingga kita tahu diri, apapun yang kita bisa capai, yang kita bisa raih, itu semua karena Dia. Sehingga kita menyembah Dia untuk menyadari posisi kita dan posisi Dia. Karena kalau saudara mengingat, kita memang tidak dalam negara kerajaan. Sehingga kita tidak punya raja atas pemerintahan kita. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah negara-negara yang mempunyai raja, itu dia biasanya raja itu harus dibawa upeti. Walaupun rakyatnya lebih miskin daripada raja, tetapi raja ketika rakyat datang membawa yang namanya hasil daripada perkebunannya kah, ladangnya kah, peternakannya kah, untuk menyadari bahwa walaupun raja lebih kaya, tetapi sebagai rakyat, rakyat harus memberikan penghormatan, dan bukan cuma datang memberikan hormat, mereka cuma tunduk, tetapi membawa upeti, membawa hasil tanah, membawa hasil daripada peternakan atau apapun. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pemilik segala yang menganugerahkan segalanya, makanya penyembahan Tuhan ajarkan supaya kita tahu diri, kita tahu posisi kita, dan kita tahu posisi Tuhan. Tetapi Tuhan punya aturan, Dia mencari penyembah benar. Artinya, Dia mau kita menjaga hidup, kita harus menjaga perkataan, sikap hati kita, sehingga karena Tuhan kudus, kita menjadi orang yang benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh dijaga sikap kita, dan Tuhan yang membenarkan kita karena sikap kita yang mau untuk datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Nah, sekarang kita buka 2 Samuel 6 ayat 1 sampai yang berikutnya. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Jadi ini suatu cerita tentang sejarah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel lewat kehadirannya, lewat yang namanya tabut Allah. Jadi Dia hadir dalam bentuk tabut. Dan tabut tersebut ketika ada, maka bangsa Israel sadar itu ada Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, suatu waktu tabut tersebut dicuri oleh bangsa Filistin karena mereka melihat ketika tabut Allah ada, maka mereka berkemenangan, sehingga mereka berpikir seperti jimat. Mereka mencuri, mereka merebut, dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kehadiran tabut Allah di bangsa Filistin selama 7 tahun membawa malapetaka. Kenapa? Mereka mengalami hal-hal yang buruk, penyakit, wabah mereka alami, sehingga akhirnya mereka kembalikan kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya di zaman ini atas perintah Daud yang sudah menjadi raja, ia bawa kembali tabut Allah itu ke Yerusalem untuk dibawa sebagai pusat penyembahan. Nah, ayat yang berikutnya, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jadi segala yang terbaik Daud sebagai raja usahakan untuk diberikan kepada Tuhan. Karena dalam ayat yang pertama kan tadi dijelaskan, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik di bidangnya. Sehingga pemain musik, pemain yang terbaik, penyanyi yang terbaik, penari yang terbaik. 30.000 banyaknya, ini kolosal, yang dibawa oleh Daud untuk menyambut
tabut tersebut. Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi hal yang baik yang dilakukan oleh Daud, termasuk Usa, ketika dia melihat bahwa tabut Allah hampir jatuh karena tergelincir, ditarik oleh lembu di atas kereta. Dengan spontan dia langsung berusaha menyelamatkan. Tetapi kita melihat kematian menghampiri dia. Tuhan marah kepada dia. Sehingga akhirnya dia mati dan Daud marah sama Tuhan. Karena mungkin Daud merasa, aku lakukan yang terbaik. Orang yang terbaik, orang pilihan 30.000 kuberikan untuk Tuhan sebagai lambang kehadirannya, sebagai tabut Allah. Tapi kenapa dalam rangka menyelamatkan agar tidak jatuh, kok harus mati, kok harus dihukum? Nah, ini yang harus kita mengerti, saudara-saudara, bahwa semua yang baik belum tentu benar. Apa yang kita pikir baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, ternyata itu bisa mencelakakan. Makanya ada ayat bilang, Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, sehingga aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan aku, kebenaranku, maka aku melupakan anak-anakmu. Jadi ada hal-hal yang harus kita mengerti, bahwa dalam melakukan apa yang kita anggap baik, karena mereka kan sebagai umat Tuhan, mereka merasa ingin memberikan yang terbaik. Dengan melakukan hal tersebut, ternyata apa yang baik belum tentu benar. Kenapa? Saya catat di sini bahwa untuk setiap orang dalam zaman itu ketika mereka membawa tabut, ada aturannya. Yang pertama dalam Bilangan 4 ayat 15 saya bacakan demikian. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai melindungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Ternyata ada aturan dalam melayani Tuhan, bahwa mereka boleh, karena memang perintah Tuhan, mereka ketika Tuhan suruh pindah waktu tiang awan atau tiang api bergerak, maka tabernakel yang dibangun oleh Musa pada waktu itu harus dipindahkan mengikuti tiang awan atau tiang api. Tetapi ada aturan bahwa tidak boleh seseorang menjamah, menyentuh barang-barang tersebut. Itu aturan Tuhan. Sehingga mungkin tujuannya baik untuk menyelamatkan supaya tidak jatuh. Tetapi perintah Tuhan itu iya dan amin. Ini menunjukkan bahwa kita memang hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi satu hal, ada yang bertanya, tetapi zaman sekarang kan tidak. Itu kan zaman dulu. Itu kan perjanjian lama. Ingat, bangsa Israel adalah bangsa yang sebenarnya pun tidak layak untuk diselamatkan Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Kalau boleh dibilang, lebih baik Tuhan memilih bangsa Mesir. Lebih baik Tuhan memilih bangsa Irak atau Iran yang punya peradaban jauh lebih baik. Bangsa Israel yang masih nomaden, lari sana lari sini, hidup dalam tenda. Tetapi Tuhan pilih, itu menunjukkan bahwa orang yang dipilih Tuhan tidak boleh merasa sombong. Kalau Tuhan mau pilih ada bangsa yang jauh lebih baik peradabannya,
yang sudah punya tatanan, aturan. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel harusnya menyadari, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memilih aku, Tuhan memilih bangsaku, itu karena Tuhanlah yang memberikan anugerahnya. Tetapi Tuhan memberikan aturan bahwa dalam mengangkat tabut Allah ternyata tidak boleh menjamah. Kenapa sekeras itu? Ingat, tidak ada aturan Tuhan yang jahat buat kita. Karena ketika Tuhan memberikan aturan, pasti ujung-ujungnya untuk kebaikan bagi setiap umatnya. Nah yang kedua, apa yang menjadi aturan Tuhan yang dilanggar oleh Usa? Dalam hal ini juga termasuk Daud tentunya sebagai pemimpin atau raja. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 14 dikatakan demikian. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Artinya tidak bisa semua orang. Hanya para imam dan orang-orang Lewi yang boleh mengangkut tabut tersebut. Sehingga ini juga berbicara tentang kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang hari ini beribadah bersama. Saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dari aturan Tuhan memang kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk kasih karunia. Tetapi untuk bisa melayani Tuhan, Tuhan kasih aturan. Artinya para imam, para orang Lewi harus menguduskan dirinya. Berarti melayani tidak boleh asal-asal. Melayani tidak boleh sembarangan. Mereka harus berpuasa. Imam besar dalam aturan yang Tuhan tetapkan, yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus, dia harus berpuasa 40 hari lamanya mempersiapkan diri sebelum masuk ruang Maha Kudus. Sehingga kalau kedapatan berdosa, imam besar tersebut akan mati karena hukuman ketetapan Tuhan yang dilanggar. Sehingga setiap kita diberikan Tuhan privilege, anugerah. Kalau zaman dulu cuman imam, cuman orang Lewi, cuman imam besar yang boleh menghampiri Tuhan di dalam kekudusannya. Tetapi sekarang Tuhan bilang engkau adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Artinya kita diberikan Tuhan anugerah untuk kita bisa menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan. Tetapi bukan berarti kasih karunia Tuhan kita permainkan. Apalagi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda yang beribadah menyadari bahwa saya ini terbatas kok. Kalau ada banyak orang yang di luar Kristus, yang sekarang misalnya menjadi Indonesian Idol, X Factor atau apapun, tiba-tiba mereka bertobat, bisa jadi kita tidak kepake. Bisa jadi mereka yang bertobat lalu ingin melayani Tuhan, dia yang lebih layak. Berarti kalau kita dipercaya Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Tetapi bukan berarti kasih karunia sembarangan kita perlakukan kepercayaan Tuhan. Karena itu Tuhan kasih aturan, hendaklah mereka menguduskan diri. Ini yang Tuhan tetapkan. Tidak boleh menyentuh atau menjamah yang namanya tabut Allah tersebut. Dan ketika dilanggar, Tuhan adalah pribadi yang tegas. Dia melakukan apa yang dia tetapkan. Kemudian yang ketiga, kenapa sampai Tuhan murka, Tuhan marah kepada Usa? 1 Tawarik 15 ayat yang ke-15 saya bacakan demikian. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada aturan yang Tuhan tetapkan buat mereka untuk mengusungnya di atas kereta dengan ditarik oleh lembu. Mungkin maksudnya baik. Maksudnya baik, seperti yang saya bilang, tidak semua yang baik itu benar. Mereka mengangkat, memberikan kereta baru yang terbaik dengan lembu yang kuat. Ternyata Tuhan tidak buat aturan seperti itu. Tuhan buat aturan main, itu harus diangkut oleh para imam atau orang Lewi. Sehingga tidak boleh mereka menaikkannya ke atas kereta. Sehingga ini mengingatkan bahwa di dalam ibadah ketika kita menyembah Tuhan, ternyata ada aturan-aturan yang Tuhan mau kita ikuti. Menjaga hidup kita, menjaga kekudusan. Sehingga ada banyak di antara kita yang mungkin takut ketika menyembah Tuhan. Kenapa? Karena menyadari ketidaklayakan kita. Tetapi ingat, Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia menyucikan kita, dia melayakkan kita, dia membenarkan kita. Waktu kita mengakui Tuhan saya salah,
Tuhan saya berdosa. Dan dia terus mau memberi kesempatan kepada kita. Karena itu, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, jangan menganggap sepele hal-hal yang sepertinya kecil. Ini mungkin dianggap kan dia enggak tahu. Dia kan enggak ngerti. Israel punya suatu aturan. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, baik engkau dalam rumah, di luar rumah, di perjalanan, di kebun. Sampaikan Taurat Tuhan kepada mereka. Artinya setiap kita harus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Karena ingat ayat tadi bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada yang memang mungkin karena memang kurang pengenalan. Belajar. Tapi ada yang menolak diajak untuk beribadah sekarang di masa online. Ya kan? Kita kan juga tidak bisa monitor kan. Saudara beribadah apa tidak. Tetapi kita juga tidak bisa paksa untuk saudara beribadah. Harus beribadah. Tetapi pada prinsipnya ketika kita tidak mengenal Allah, yang rugi kita. Ada orang yang memang tidak mengenal, bisa belajar. Tetapi yang bermasalah adalah ketika kita menolak. Dalam Hosea tadi dijelaskan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, sehingga aku menolak engkau menjadi imamku. Artinya apa? Tuhan sudah rancangkan seorang keturunan Lewi berhak menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan. Itu istilahnya kalau boleh dibilang takdirnya. Dia lahir dari keturunan Lewi, otomatis berhak untuk menjadi pelayan Tuhan. Di masa itu kalau misalnya keturunan dari suku yang lain, misalnya Ruben, punya anak pintar menyanyi, pintar bermain musik, tapi kalau tidak keturunan daripada Lewi, ya enggak bisa walaupun punya kemampuan. Tetapi kita diberikan Tuhan kasih karunia untuk kita boleh melayani Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Kalau dulu banyak batasan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, darah Yesus yang membuat kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya, saudara-saudara. Ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saya bayangkan betapa beratnya di masa itu. Setiap 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikorbankan 1 lembu tambun dan 1 anakan yang juga terbaik. Itu harus diberikan. Melangkah lagi 1 sampai seterusnya. Dari tempat di Obed-Edom tersebut dibawa ke tempat tujuan akhir. Berapa lembu yang dikorbankan. Sehingga ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam penyembahan kepada Tuhan, kita harus rela memberikan korban kepada Tuhan. Pertama-tama hidup kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan bilang. Sehingga Tuhan tidak butuh harta kita. Tetapi Alkitab bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita takut memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu hati kita. Takut dilepaskan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Daud dalam segala kelimpahannya dia rela mengorbankan lembu yang terbaik, anak lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan. Artinya apa? Anak lembu yang terbaik ini kan bibit yang bagus. Tetapi dia relakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak mudah pada masa itu sebagai umat Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang apa yang kita baca. Sekarang saya mengerti betul bahwa ketika hamba Tuhan mengajarkan tentang berkorban, bisa ramai kalau dia punya misalnya medsos, bikin satu quotes, sampaikan suatu video, ini bisa diserang hamba Tuhan gila harta. Tetapi kita lihat Tuhan mengajarkan dalam menyembah Tuhan identik juga dengan korban yang terbaik. Nah, ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga.
Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, istrinya Daud, menjengguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Berkali-kali Daud kasih korban untuk Tuhan dalam penyembahannya dia. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Kemudian Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Nah saudara, kita lihat bagaimana sikap Daud dalam menyembah Tuhan. Mungkin banyak yang berpikir dia telanjang, enggaklah, tidak mungkin. Dia melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan mempermalukan dirinya dengan telanjang. Tentunya bukan itu maksudnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk kita boleh menyembah Tuhan dalam kekudusan. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dalam kekudusan? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia. Kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kita harus mau belajar, mau diajar untuk mengenal Tuhan. Karena tadi saya sudah sampaikan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa. Ada orang yang berpikir, baik kok. Udah cukuplah ke gereja bawa persembahan. Udahlah cukuplah aku nyumbang untuk kegiatan-kegiatan kamu hebat misalnya. Banyak orang dijangkau lalu memberikan persembahan lewat dana yang dimiliki. Oke, saya yakin apa yang kita persembahkan bisa menolong orang, memberkati orang. Tetapi kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena Alkitab bilang ada orang yang menyangka jalannya lurus tetapi ujung-ujungnya maut. Berarti kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sadar betul siapa Dia. Menyembah Tuhan itu bukan masalah situasi. Ada masanya kok kita sedang mengalami tantangan, tekanan, kita berdoa minta sama Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan sepertinya tidak menjawab. Masih bisakah saya menyembah Tuhan? Daud mengalaminya. Dia ingin lakukan yang terbaik. Di ayat-ayat sebelumnya dia dengan sekuat tenaga, dia menari-nari, dia melompat. Dia lakukan yang terbaik, dia beri yang terbaik. Tapi tiba-tiba apa yang dia buat baik menurut dia, ternyata Tuhan menghukum Usa dan dia marah sama Tuhan. Tetapi satu hal, Daud tiba-tiba menyadari siapa Tuhan. Dia adalah raja, tetapi yang mengangkat dia itu raja di atas segala raja, sehingga akhirnya Daud menjadi takut. Saudara, ada banyak di antara kita yang sekarang mungkin menjauh dari Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin kecewa sama Tuhan. Kok harapanku untuk bisa diterima misalnya di perguruan tinggi, usahaku, kerjaanku kok mengalami hal-hal yang
tidak seperti yang saya harapkan. Bukankah Tuhan berjanji engkau akan kuangkat naik tidak menjadi ekor, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kenapa saya berdoa, saya berharap, saya percaya. Saya udah kasih yang terbaik, saya melayani Tuhan. Saya setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Sehingga ada banyak orang yang akhirnya sulit untuk menyembah Tuhan karena masalah. Ketika beribadah akhirnya menjadi garing, menjadi tidak bersemangat. Ingat, Daud mengalaminya. Dia rasakan bahwa dia lakukan yang terbaik, tetapi kok Tuhan sepertinya menolak dengan menghukum Usa. Tetapi satu hal, Daud segera menyadari bahwa siapa yang membuat hal itu adalah Tuhan. Sehingga akhirnya dia menjadi takut dan dia perbaiki caranya. Mungkin dia sudah melupakan seperti ayat ini. Mungkin dia sudah lupa tentang pengenalan akan Tuhan, bahwa seorang yang mengangkat tabut tidak boleh menggunakan kereta. Mungkin dia lupa. Dia juga mungkin lupa bahwa kalau mau jatuh, pokoknya dalam keadaan apapun tidak boleh dijamah, tidak boleh sentuh. Mungkin Daud waktu itu lupa. Tetapi akhirnya dengan menyadari dia Tuhan, dia pemilik hidupnya, akhirnya dia takut kepada Tuhan. Saudara, ketika kita datang menyembah Tuhan, ada respect dalam hidup kita. Dia Tuhan. Bahwa karena dia Raja, dia adalah Tuhan, dia harus kita hormati. Walaupun keadaan yang kita sedang hadapi seperti contoh yang saya bilang, rakyat ketika dia tahu raja lebih kaya, tetapi dia harus datang dengan tidak tangan hampa. Dia harus membawa barang sebagai persembahan, dan itu bentuk penghormatan kepada raja. Sehingga kita pun ada masanya kita tahu Tuhan segalanya, tetapi saya tidak mau mengecewakan Tuhan. Saya mau tetap datang kepada Tuhan dengan takut, dengan gentar untuk menyenangkan Dia. Karena menyembah Tuhan itu bukan karena apa yang Dia buat. Memang Dia berbuat banyak untuk kita, tetapi kita menyembah Tuhan karena Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan. Kalau misalnya kita bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa saya sudah lakukan yang terbaik? Kenapa hasilnya begini? Maaf, kalau seandainya Tuhan tidak menjawab pertanyaan kita tidak bisa ngatur Tuhan kan? Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga kita tidak bisa marah kalau sepertinya Tuhan tidak jawab. Tetapi tugas kita tetap kita menyembah Dia, menghormati Dia, karena memang Dia Tuhan. Hal yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak mengenal, ujung-ujungnya kita yang rugi seperti Usa tadi. Bagaimana dia kehilangan nyawanya, kita pun bisa kehilangan banyak hal dalam ketidakmengenalan akan Tuhan. Nah, yang berikut, penyembahan kepada Tuhan itu memang perintah. Memang perintah Tuhan. Saya ajak kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Ini percakapan Yesus dengan iblis. Dikatakan demikian, Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya menyembah itu perintah. Makanya Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu perintah Tuhan. Kita memang diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Sekali lagi seperti penjelasan saya tadi, bukan berarti Tuhan gila hormat. Tetapi pada waktu kita menyembah Tuhan, kita jadi tahu diri bahwa Tuhan itu segalanya. Tuhan yang mengangkat dan Tuhan bisa merendahkan juga. Sehingga waktu saya menyembah itu sebagai bentuk ungkapan, saya tahu siapa saya dan saya tahu siapa Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mengenal Tuhan, tetapi juga harus menyadari bahwa penyembahan adalah perintah. Nah, yang berikut, ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, seperti Daud. Di dalam ayat tadi dikatakan Daud akhirnya dengan sukacita. Coba kita baca ulang. Di dalam Samuel tadi dikatakan demikian.
Ya. Ayat yang ke-12. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Artinya Daud yang awalnya sempat kecewa, tiba-tiba langsung sadar. Dia langsung timbul rasa takut akan Tuhan. Dia respect kepada Tuhan dan kemudian dia menghadap Tuhan. Dia menyembah Tuhan dengan sukacita. Dia menari-nari dengan sekuat tenaga. Bahkan satu hal, kita lihat bagaimana sikap Daud yang dia pertunjukkan kepada kita. Dia tanggalkan bajunya sebagai raja. Jubah raja dia tanggalkan. Dan dia ikut menari sehingga akhirnya Milka bilang, kenapa engkau menelanjangi dirimu? Itu yang saya maksud. Dia bukan sedang telanjang tanpa baju, tetapi dia menanggalkan kemegahannya sebagai raja. Dia lepaskan jubah seorang raja. Lalu dia menari bersama dengan budak, bersama dengan wanita-wanita yang sebenarnya adalah hamba. Tetapi Daud tidak menjadikan status sosialnya sebagai raja sesuatu yang harus dipertahankan. Dia menari, dia bersukacita. Sampai istrinya bilang, itukah yang kau banggakan? Dan Daud bilang betul. Dia mengingat bapaknya yaitu Saul yang akhirnya direndahkan Tuhan. Kemudian Daud yang diangkat oleh Tuhan dibawa kepada kemuliaannya. Karena apa? Jaim. Tetapi Daud ketika dia menyembah Tuhan, hatinya pernah salah di hadapan Tuhan. Dia sebagai orang yang berkenan, tetapi Alkitab mencatat dia pernah marah sama Tuhan. Dia pernah kecewa. Kita mungkin pernah mengalami hal itu. Atau saat ini saudara sedang mengalami, saudara sedang marah sama Tuhan. Mungkin saudara sedang kecewa dengan Tuhan. Tapi belajarlah dari Daud. Dia langsung menyadari siapa itu Tuhan. Lalu akhirnya dia menyadari dan dia takut akan Tuhan. Tapi tidak lama-lama. Langsung dia bangkit dengan sukacita. Bahkan dia tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Sebagai bentuk rasa bersalahnya, dia melakukan lebih daripada yang seharusnya. Dia memberikan korban tiap 6 langkah. Dia berinisiatif memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya dia tidak sayangkan hartanya untuk dibawa kepada Tuhan. Karena itu mari setiap kita, kalau mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, masalah, yang mungkin saudara merasa mimpi, kerinduan, harapan saudara, kok sepertinya Tuhan tidak menjawab. Hari ini jangan biarkan kekecewaan menguasai saudara. Saudara siapa? Saudara boleh punya pangkat hebat. Mungkin yang ikut ibadah ini bukan cuma anak muda, tetapi ada orang tua. Engkau mungkin merasa punya kuasa, sehingga sepertinya mau ngatur Tuhan. Tapi ingat Raja Daud, seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dia tanggalkan kesombongannya. Dia tidak marah lagi sama Tuhan, tetapi langsung berbalik mendatangi Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Dia berikan korban yang terbaik. Kemudian dia lepaskan kemegahannya. Dia tidak merasa bahwa jubah seorang raja harus dipertahankan. Dan bukannya dipuji. Kadang-kadang kita ketika melakukan yang terbaik rasanya menyumbang, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ketika ada orang yang kritik kita marah lalu kecewa. Daud dihina oleh istrinya. Seperti orang gila. Seperti apa kau? Bikin malu. Tapi Daud bilang tidak masalah. Biarkan aku berdiri sejajar dengan hamba-hamba ini. Dengan budak-budak ini. Yang penting semuanya kemuliaan Tuhan akan datang. Pastikan setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita benar-benar suci. Kalau saudara datang misalnya sebagai tradisi, saya ingat dulu waktu saya masih SMA, kuliah, saya memang aktivis di gereja saya. Papa saya seorang majelis, sampai saya meninggal papa saya majelis. Dan familiar beribadah. Tetapi satu hal, saya juga pelatih vokal grup. Oleh anugerah Tuhan seringkali kegiatan gereja, ikut Pesparawi Nasional, ikut melatih vokal grup di gereja, paduan suara di gereja. Saya juga masuk dalam komisi musik
kemudian tata gereja di dalam tata ibadah di dalam gereja. Tetapi saya mengakui tanpa mengecilkan ibadah-ibadah yang pernah saya lakukan. Tapi suatu waktu saya pindah ke Jakarta, saya ingat ada teman kosnya saya yang dengan setia mengajak saya untuk beribadah. Ngajak terus, dan maaf saya alergi dengan ibadah-ibadah yang namanya penyembahan, yang namanya pujian. Saya alergi dengan yang namanya tepuk tangan, melompat, karena bagi saya itu bukan warnanya saya. Tapi suatu waktu saya ingat bagaimana kuasa dalam penyembahan di dalam Tuhan. Teman-teman saya sedang menari. Dan maaf, saya tidak suka dengan orang yang menari waktu sedang beribadah. Karena bagi saya ibadah harus husuk, hormat, diam, teduh. Tiba-tiba waktu teman-teman saya lagi menari-nari, Tuhan melawat saya sampai akhirnya saya menangis tidak terhentikan. Dan waktu saya menangis saya rasakan betul bahwa kenapa saya menangis? Kenapa saya menangis? Itulah kali pertama Tuhan melawat saya, dan Tuhan melawat di dalam penyembahan, di dalam pujian. Itu yang akhirnya membawa saya sampai ke titik ini. Banyak hal yang Tuhan buat. Seringkali kita belum berdoa dalam ibadah lagi menyembah, orang sakit disembuhkan. Ada masa-masanya orang sedang mengalami tekanan, kita sedang menyembah. Dia dapatkan kekuatan, kesegaran, sukacita. Sehingga yang saya yakin betul, di dalam penyembahan jangan cuma jadikan tradisi. Jangan jadikan kebiasaan. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang memang suka beribadah, puji Tuhan. Tapi pastikan sebagaimana Alkitab ajarkan, kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Sehingga kita takut menghampiri Tuhan dengan dosa yang kita buat. Kita takut menghampiri Tuhan dengan pikiran-pikiran negatif. Tetapi saya percaya sebagaimana akhirnya Daud dan bangsa Israel diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami terobosan demi terobosan. Sebagaimana Obed-Edom diberkati Tuhan, Israel pun akhirnya diberkati. Dan Tuhan bilang, aku akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Artinya Tuhan senang dengan gaya hidup penyembahan yang seperti itu. Spontan, syukur, tidak menganggap diri kita siapa. Karena ada masanya kadang-kadang karena status sosial kita. Mau ngangkat tangan aja di gereja rasanya itu rendah. Karena kita itu statusnya siapa? Daud, dia raja. Dia menari, dia diejek, dia melepaskan jubah sebagai raja. Dia tidak takut dihina oleh siapapun. Biarlah kita memiliki hati, sikap hati seperti yang Alkitab ajarkan lewat Daud. Dan kita belajar jangan sembarangan ketika kita melayani Tuhan ataupun menyembah Tuhan. Seperti Usa akhirnya dia kehilangan segalanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita terus arahkan hati kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Allah yang kita sembah, berkuasa atas segalanya. Kita mau angkat pujian dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Karena siapa Dia? Dia Allah atas segalanya. Haleluya. 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 Kami dengar Engkau berbicara ya Tuhan. Kami dengar Engkau berfirman. Dan kami mau menyembah Engkau dalam segala kekudusan-Mu ya Tuhan. Holy, holy. Kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy.
worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Mari tundukkan hati, ungkapkan dengan penuh kasih, dengan penuh hormat kepada Dia, Tuhan yang kudus. Haleluya. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? Is the sound of worship coming from His throne? There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Oh, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. You are holy. Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak dipuji, diagungkan. Yesus Tuhan, Engkau Raja segalanya. Oh, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau layak disembah, layak terima pujian hormat. Terpuji namamu kekal selamanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
padaku, ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu, oh Tuhan yang baru. Di sini ku percayakan, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, layak Kau Tuhan dipuji dan disembah, diagungkan ya Tuhan, oh, selamanya. Haleluya. Setiap kita hari ini seperti janjinya bahwa Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Dan saya percaya Dia menggenapi apa yang Dia firmankan. Karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara yang merasa betul, firman Tuhan hari ini mengingatkan. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita gagal. Kita kehilangan banyak kesempatan karena ketidakmengenalan kita akan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada yang memang mungkin tidak mengenal karena mungkin engkau baru menjadi Kristen. Engkau dilahirkan bukan dari rahim seorang Kristen, lalu engkau sekarang baru mengenal. Ada juga yang memang menolak pengenalan itu. Saudara didorong, diajak beribadah, saudara menolak. Dan Alkitab bilang, aku menolak engkau menjadi imamku. Artinya yang Tuhan sudah rancangkan bisa menjadi batal bukan karena Dia tidak mau, tetapi karena kita yang menolak. Ada juga yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi melupakan ajaranku. Dan Tuhan bilang, aku akan melupakan anak cucumu. Itu bicara tentang masa depan. Mungkin saudara belum beranak cucu, tetapi ini bicara tentang masa depan. Karena janji Tuhan, berkat orang benar diberikan sampai ke anak cucunya. Sehingga ada banyak kita mengalami kehilangan apa yang Tuhan siapkan. Karena kita yang tidak sungguh mengenal Tuhan. Karena kita yang menolak untuk mengenal Tuhan. Karena kita sudah dengar, kita melupakan. Nah hari ini Tuhan mengajar kita bagaimana seorang Daud. Mungkin dia pernah lupa aturan itu. Tetapi dia akhirnya sadar. Dia timbul rasa takut, respek, hormat akan Tuhan. Dan dia perbaiki diri. Dia menghadap Tuhan dengan sukacita. Dia berkorban untuk Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan. Mungkin saudara berpikir, apa yang saya mau bisa korbankan? Ingat, Tuhan sangat kaya. Ketika saudara mungkin merasa saya tidak punya apa-apa, berikan hidupmu kepada Tuhan.
menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Berikan waktu kalau selama ini saudara jarang mencari Tuhan. Sekarang kesempatan Tuhan beri untuk kita bisa mengenal Dia. Karena itu, mari datang kepada Tuhan. Dengan masalah apapun, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Waktu kita menyembah, Dia hadir. Kalau Tuhan hadir, berarti Dia senang. Kalau Dia senang, berarti apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu, dan Dia tahu yang terbaik Dia akan sediakan buat kita. Karena itu mari, saudara boleh angkat tangan dimanapun saudara berada. Saudara datang kepada Tuhan, Dia hadir di tempat dimanapun saudara berada. Dan ingat, Daud mengucapkan berkat atas Israel, dan Israel pun diberkati. Hari ini ya Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, hati yang terbuka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang memiliki setiap jiwa, setiap kami, biarlah Engkau berkenan menyatakan apa yang Engkau pandang baik. Sehingga setiap hati yang terbuka, tangan yang terangkat, Engkau lawat dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap kami yang mungkin hari ini sedang menangis karena tangkrangan, karena tekanan, sebagaimana Daud, dia sempat berburuk sangka, salah menilai Tuhan. Dia marah, dia kecewa, tetapi Tuhan yang sama yang melawat dan menjamah Daud, Tuhan yang sama juga melawat kami. Sehingga ya Bapa, ampuni kami kalau kami salah selama ini. Dan hamba berdoa, biar setiap pribadi yang hari ini membuka hati bagi Tuhan, Engkau melawat dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Sehingga yang membutuhkan pertolongan, Tuhan nyatakan mujizat. Yang hari ini rasanya tertutup pintu-pintunya, Tuhan yang membuka, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menyatakan pertolongan. Sehingga ya Bapa, dengan segala pergumulan apapun yang sakit, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan Engkau kerjakan. Bagi setiap orang yang mengalami masalah dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang suka memberkati, Engkau suka menolong, dan itu yang Engkau nyatakan. Sehingga setiap pribadi hari ini percaya bahwa Tuhan tidak memandang setiap dosa dan kesalahan ketika kita mengakuinya. Dan Tuhan yang membuat Daud berkenan, Dia juga akan melakukan hal yang sama ketika kita melakukan bagian kita, mengakui dosa dan bangkit. Hamba berdoa, setiap pribadi, baik anak muda, mungkin ada orang tua yang ikut hadir, ikut menikmati berkat Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Engkau menjawab setiap kerinduan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kami boleh dibawa Tuhan dalam ibadah ini, menyembah Tuhan dalam kekudusan, dalam perkenanan Tuhan, melayakkan kami untuk bisa berhadapan muka dengan Tuhan, dijadikan imamat yang kudus, yang benar, yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah. Kami mendoakan gembala kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong, biar pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai Bapak Gembala dalam setiap tugas, setiap hal yang ia kerjakan. Kuasa Tuhan selalu menyertai istri, anak-anak, mantu, cucu-cucu. Kami doakan perlindungan Tuhan selalu ada atas keluarga ini, karena kami percaya Engkau memakai Bapak Gembala bukan cuma untuk jemaat-Mu, tetapi juga untuk bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Sehingga Engkau terus menyertai, sehingga ia menyampaikan firman Tuhan dalam tuntunan Tuhan dengan berani menyampaikan kebenaran, sehingga bangsa kami pun boleh menerima kebaikan demi kebaikan, keselamatan di dalam kuasa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami semua ya Tuhan, dalam panggilan kami sebagai anak muda, sebagai apapun, kami tahu apa yang harus kami buat untuk Tuhan, karena kami mau mengenal Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan, secara khusus untuk ibadah berikutnya. Kami sedang dalam masa-masa setelah kami semua merayakan Paskah, kematian Kristus,
Kami juga dalam persiapan ke depan untuk kami berpuasa untuk menyambut kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan kuasa Roh Kudus. Biar kami sebagai anak-anak muda juga mengambil bagian yang sama untuk kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan menerima berkat Tuhan sebelum ibadah ini selesai. Jadi ibadah belum selesai, tetapi saya sampaikan bahwa berikut ibadah yang sama di setiap hari Minggu saudara bisa nikmati, yaitu ibadah youth. Tetapi bagi saudara yang berjiwa muda, saudara juga bisa ikuti ibadah tersebut setiap hari Minggu jam 9. Bagikan kepada teman-teman supaya banyak orang boleh menerima berkat. Karena itu mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan, yaitu kasih dari Bapa Sorgawi yang memberikan jaminan keselamatan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan janji kepada kita penyertaannya, bahwa aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Aku memberikan Roh Kudus yang menolong menyertai engkau di hari ini sampai selama-lamanya oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Sama-sama kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak